Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Bincang Jalasena. Kembali lagi kita bertemu dengan saya Agus Rustandi. Pada kesempatan ini telah hadir di samping saya narasumber Bincang Jalasena edisi khusus kunjungan atau gathering Ketua Umum dan Pengurus Pusat PPAL ke wilayah Kepri, yaitu ke Batam. Di samping saya, salah satu pengurus dari PPAL Pusat akan memberikan insight dan pandangannya terkait dengan kegiatan gathering dan silaturahmi ini, juga seputar isu tentang kemaritiman di wilayah Kepri. Mari kita sapa bersama narasumber kita yang begitu menginspirasi. Selamat malam, Mentor. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih dihadirkan di sini. Pemirsa Bincang Jalasena tentunya ingin mengenal lebih dekat. Untuk itu, saya persilahkan kepada mentor saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Latar belakang pendidikan dan juga penugasan. Silakan, Mentor. Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa sekalian. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya Surya Wiranto, Doktor Sarjana Hukum, Magister Hukum, Laksamana Muda TNI Purnawirawan. Saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Pengkajian Strategis di PPAL Pusat. Dan di samping tugas di PPAL, saya masih memiliki beberapa tugas lainnya yang kebetulan saya peroleh karena saya mengajar juga di Universitas Pertahanan bidang keamanan maritim. Kemudian juga saya aktif di Pepabri dan juga di FOKO, Forum Komunikasi TNI Polri, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Terima kasih, malam ini saya diundang untuk berdialog bersama Pak Rustandi terkait kunjungan kita ke Batam, ya Pak Rustandi, ya. Dan ini tentunya menarik untuk kita simak bersama, karena kunjungan kita ini bersama Bapak Ketua Umum PPAL beserta Ibu dan juga seluruh staf dari PPAL Pusat. Demikian Pak Rustandi. Terima kasih atas perkenalannya, Mentor. Dari tadi sekilas, ternyata mentor saya ini banyak kegiatan setelah purna dari kedinasannya di TNI Angkatan Laut. Mungkin kita sedikit ingin mengetahui latar belakang atau pandangannya dari mentor saya ini terhadap pengalamannya dikaitkan dengan kegiatan PPAL Pusat ini di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Silakan, Mentor. Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga selama dinas, saya kuliah bidang hukum, ya. Saya mengambil kompetensi di hukum laut internasional. Kenapa saya milih bidang itu? Karena selama 36 tahun saya berdinas di TNI AL dan saya orang kapal, jadi hari-hari melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di laut. Nah, situ yang membuat inspirasi saya untuk kuliah memperdalam bidang hukum dan hukum laut. Dan alhamdulillah saya praktikan juga setelah saya purna. Saya pegang kepada mahasiswa saya strata S1 sampai S3 di Universitas Pertahanan. Baik, menurut data statistik dan beberapa informasi yang Redaksi Jalasena peroleh, bahwa di wilayah Kepulauan Riau ini atau di seluruh Indonesia itu terdapat 250 galangan kapal, sekitar 250 galangan kapal. Dan menurut informasi, 70 galangan kapal ini berada di Kepulauan Riau, khususnya di 3 wilayah, yaitu di Batam, Rempang, dan di sekitarnya. Nah, menurut mentor, apakah keberadaan galangan-galangan yang ada di wilayah Kepulauan Riau ini itu akan memberikan efek positif terhadap industri
kemaritiman khususnya? Ya, kalau menurut saya sudah tepat sekali ya kita membangun Batam ini ya. Karena kalau saya ingat dulu kan kita akan membangun Sijori ya, Singapura, Batam, dan Johor. Jadi kita saling bersaing ini untuk mengisi kemaritiman di wilayah segitiga ini. Jadi kebetulan kalau kita lewat di Selat Malaka ini 70% perjalanan sea lane of trade dunia itu melewati di jalur kita, sehingga sudah tepat kalau kita membangun galangan kapal dalam rangka meningkatkan kemampuan kita di bidang industri galangan kapal. Dan saya rasa kalau di wilayah Batam dan sekitarnya ini kita bisa juga menjangkau Singapura, kita juga menjangkau Malaysia misalnya, dan juga beberapa provinsi yang ada di sepanjang Selat Malaka ini, provinsi kita. Jadi saya sangat positif melihat perkembangan galangan kapal yang ada di sekitar Batam ini, dan kebetulan tadi pagi juga dikunjungi ya oleh Bapak Ketua Umum, dan beliau sangat apresiasi sekali terhadap perkembangan yang ada. Jadi apa pentingnya atau nilai strategisnya Kota Batam ini terhadap sistem pertahanan kita secara umum? Ya, karena Batam ini berada di perairan internasional ya, Selat Malaka dan Selat Singapura, maka tentu sebagai pulau terluar kita perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya gangguan ya. Apakah itu gangguan terhadap perompakan, pembajakan, atau mungkin aksi-aksi militer ya yang kita belum tahu apakah dari negara-negara tetangga kita atau non-state actor yang bersenjata. Nah, sehingga pertahanan di sepanjang Selat Malaka ini sangat dipentingkan. Itu bukan hanya untuk kita sendiri ya, bukan untuk kepentingan Indonesia, tapi kepentingan seluruh negara-negara yang melalui Selat Malaka. Jadi bisa diketahui bahwa seperti Cina gantung sekali Selat Malaka karena dia import bahan bakar dari Timur Tengah. Demikian juga negara-negara Asia Timur lainnya, dan selalu melewati alur laut di Selat Malaka ini. Makanya sudah tepat kalau kita ini membangun Selat Malaka ya untuk kepentingan masa depan kita, dan yang utama tadi masalah pertahanan ya, karena kita berada di beranda daripada alur laut internasional tersebut. Dan terkait dengan perkembangan terakhir ini mungkin kita sama monitor bahwa Indonesia sudah bergabung dengan BRICS. Nah, dari BRICS itu nanti akan melahirkan ekonomi tinggi ya, karena presiden kita ini menginginkan bahwa perekonomian Indonesia ini nanti bisa mencapai sampai 8%. Nah, ekonomi lewat laut inilah yang bisa memungkinkan mendukung itu ya. Kita bisa bersaing dengan coastal state lainnya seperti Malaysia, kemudian Singapura ya, mungkin Thailand juga di sisi utara, dan juga India ya. Karena pemilik daripada sisi selatan Selat Malaka ini adalah Indonesia. Jadi otomatis nanti pelabuhan seperti Batam, Kuala Tanjung ini nanti pasti akan diperbesar, dan ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap pelabuhan yang ada baik di Singapura maupun di Malaysia. Demikian. Ya, kita mungkin ingat pada tahun 70-an pemerintah waktu itu berinisiatif untuk membuat suatu otoritas khusus di Batam yang disebut dengan Otorita Batam, yang diresmikan tahun 73 kalau tidak salah, di mana saat itu 3 pulau yang ada di wilayah Kepulauan Riau ini, yaitu Batam, Galang, dan Rempang, hampir merupakan pulau kosong. Kemudian setelah otorita didirikan, dibangunlah Batam dengan tujuan untuk menyaingi Singapura. Kemudian sekarang era tahun 2020-an pemerintah kita sudah menyatakan diri bergabung dengan BRICS. Jadi bukan suatu kebetulan, jadi adalah suatu rangkaian dari strategi yang begitu cukup panjang. Namun yang kita amati dari Batam ini adalah tadi seperti disampaikan bahwa di Batam ini dulu difokuskan untuk kegiatan ekonomi.
beberapa waktu yang lalu di Batam didirikan atau diresmikan KEK, kawasan ekonomi khusus. Itu. Nah, bagaimana pandangan mentor terhadap keberadaan Batam ini dalam menopang atau meningkatkan perekonomian Indonesia secara umum, khususnya dikaitkan kepada keberadaan industri di wilayah Batam? Ya, memang Batam ini seperti kita ketahui bersama, letaknya sangat strategis ya. Indonesia itu memiliki 4 choke point dari 9 choke point dunia ya. Satu di Selat Malaka ini, Malaka Singapura, kemudian di Alki 1, Alki 2, Alki 3. Jadi paling tidak kalau kita bicara Batam, ini ada 2 choke point yang sangat penting bagi dunia pelayaran internasional ya. Karena seluruh pelayaran dari arah selatan itu masuknya pasti lewat Alki 1 kalau mereka akan ke negara-negara di Asia Timur. Demikian juga tadi saya katakan bahwa pelayaran dari Eropa, Afrika, Asia Barat yang menuju Asia Timur, Asia Pasifik hingga ke Amerika itu melalui Selat Malaka, sehingga sangat strategis selat ini. Sehingga sudah tepat bagi pemerintah untuk membangun kegiatan-kegiatan kemaritiman ya. Yang pertama tadi tentunya pelabuhan ya. Masa kita negara yang demikian besar, pulaunya 17.000 lebih, kalah dengan Singapura yang kecil gitu ya dalam urusan pelabuhan. Nah, sehingga kita perlu memberdayakan industri jasa maritim kita di kawasan Batam dan sekitarnya. Dan juga mungkin kalau kita bicara Selat Malaka, satu lagi di Kuala Tanjung ya. Ini saya lihat sudah menjadi concern pemerintah dalam rangka bekerja sama dengan Cina maupun Rusia dan India untuk membangun apakah itu galangan kapal atau one stop service area untuk mendukung kapal-kapal yang lalu lalang di Selat Malaka. Ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari uraian tadi itu bahwa kita cukup confidence dengan keberadaan Batam dalam mendukung sistem pertahanan kita, karena Batam adalah merupakan beranda terdepan juga kita. Yang kedua juga kita confident bahwa industri di Batam dapat menopang atau mendukung industri nasional secara umum. Dan yang ketiga juga industri berat yang berada di Batam juga bisa mendukung keberadaan Injasmar, industri jasa maritim. Nah, dari potensi-potensi yang ada itu tentunya ada kendala mungkin yang akan kita hadapi. Kira-kira apa yang dihadapi oleh kita secara umum dan juga oleh pelaku bisnis di Batam ini dalam mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya, dan apa kira-kira yang sarannya untuk bisa diatasi gitu. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, karena memang saya mengikuti perkembangan daripada Batam dalam membangun industri jasa maritim ini memang kadang maju, kadang surut ya, terutama kemarin pada waktu COVID ya. Ini banyak galangan-galangan kapal yang terpaksa harus ditutup. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai lagi bergeliat ya, dan apalagi kita sudah gabung ke BRIC. Dan saya katakan bahwa ini kesempatan yang sangat strategis kita untuk mengembangkan galangan kapal di Batam ini, karena Batam ini beranda terdepan gitu ya. Kalau kita bicara Laut Cina Selatan, ya, kita misalnya bisa membangun kapal-kapal patroli di sepanjang Selat Malaka, Selat Singapura maupun ke arah Laut Cina Selatan. Itu sangat strategis sekali untuk mengamankan sekaligus menjaga kedaulatan kita. Nah, sehingga tidak ada alasan bahwa Batam ini harus dibangun ya, industri jasa maritimnya, terutama untuk kepentingan kapal-kapal patroli ya, Angkatan Laut dan juga instansi lainnya seperti KPLB, Bakamla, Bea Cukai juga yang banyak beroperasi di sepanjang alur laut internasional ini, karena banyak juga smuggling ya, penyelundupan baik itu barang maupun manusia dan sebagainya. Nah, ini perlu kita jaga ya. Di samping kita menjaga
antara kita dengan negara tetangga, kita juga menjaga atau mengamankan lalu lintas pelayaran internasional ini. Demikian. Ya. Kira-kira kendalanya apa ya untuk bisa menuju Batam ini, mendorong majunya industri jasa maritim, juga meningkatkan perekonomian kita. Kira-kira kendalanya benar? Ya, kendalanya saya kira klasik ya, kita tentang pembiayaan ya. Mungkin pembiayaan dalam negeri kurang, kita perlu pinjaman luar negeri, tapi ternyata pinjaman luar negeri juga tidak mudah ya. Mungkin karena birokrasi kita yang terlalu ketat dan sebagainya, sehingga ya kita agak lambat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kita bergabung ke BRIC ya, kita lihat bahwa Cina misalnya, Cina itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan internasional yang dibantu untuk mengembangkan pelabuhan tersebut. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa dua pelabuhan besar kita di Batam dengan Kuala Tanjung ini nanti menjadi pelabuhan internasional ya, yang tidak kalah hebatnya, besarnya daripada Changi misalnya, atau Port Klang misalnya. Nah, ke depan akan seperti itu ya. Memang kalau itu dikembalikan kepada kita sendiri, kita belum terlalu mampu untuk mengembangkan. Buktinya si Johor kita ketinggalan terus dengan Johor dan apalagi Singapura ya. Nah, tapi dengan keberadaan kita sekarang berarti kesatuan di BRICS, saya yakin ke depan kita akan bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan infrastruktur dari Industri ini. Tentunya mentor sudah lama berdinas di Angkatan Laut dan mungkin beberapa kali sudah mengunjungi kota Batam waktu masih berdinas di kapal. Saya ingin sedikit gambaran bagaimana gambaran kota Batam atau wilayah Kepri ini di tahun 90-an dengan tahun 2000-an, apakah sama saja atau ada perkembangan yang lebih signifikan atau seperti apa? Karena dulu orang mengenalnya Batam itu sebagai free trade zone. Jadi betul-betul kalau ingin membeli barang murah itu datanglah ke Batam. Namun sekarang ini sepertinya tidak terlihat sebutan itu gitu. Nah, bagaimana pandangan mentor terhadap itu dan kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, memang kalau dulu ya, seingat saya satu waktu jadi perwira muda di kapal, sangat sering sekali belayar ke Kepri, termasuk ke Batam ini. Kita sering membeli produk-produk dari luar negeri yang lewat Singapura ya, dengan harga-harga yang murah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, industri kita sudah maju ya, sehingga harga itu tidak lagi berbeda jauh, gitu ya. Apalagi produk-produk Cina ini terus terang banyak yang masuk kita, elektronik tidak hanya di Batam, tapi sudah masuk ke Jakarta misalnya dan kota-kota lainnya. Jadi harga di Batam ini sudah tidak semanis dulu gitu. Nah, sehingga mereka tiap ke Batam, para pelaut itu sudah beda waktu zaman saya muda ya. Dan dulu juga perkembangan di kota Batam ini ya, atau Pulau Batam ini, Pulau Rempang itu dulu masih boleh dikatakan tidak seramai sekarang. Banyak properti dibangun dan sebagainya. Nah, dulu masih sangat sepi sekali. Sehingga pada waktu saya operasi pemulangan pengungsi Vietnam tahun berapa itu ya, nah, itu saya masih merasakan Batam ini masih jalannya kosong sepanjang jalur dari pelabuhan ya sampai ke kota ini masih kosong. Kalau sekarang sudah dipenuhi dengan industri-industri, dengan properti perumahan-perumahan dan sebagainya. Jadi saya lihat kemajuannya sangat pesat ya, dibanding pada waktu itu ya. Tapi memang dalam urusan Industri itu memang kita perlu berpacu kembali ya dengan melihat saudara kita di seberang ini yang demikian maju ya. Nah, itu cara-caranya bagaimana, saya kira kita perlu belajar dari situ ya. Ke depan agar tadi harapan atau cita-cita kita, ekonomi kita bisa 8%, pertumbuhannya itu bisa tercapai. Kebetulan barusan mentor menyinggung tentang keberadaan pengungsi Vietnam. Jadi kita punya satu program atau punya suatu proyek ya, pemerintah zaman dulu itu keberhasilan menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Nah, sekarang ada beberapa kejadian tentang masuknya para
pengungsi ke wilayah kita yang sebenarnya Indonesia bukan merupakan tujuan bagi mereka. Indonesia adalah sebagai negara transit. Nah, bagaimana program menyelesaikan masalah pengungsi ini jika kita menerapkan kembali cara-cara yang seperti digunakan dulu pada zaman manusia perahu dari Vietnam, ditempatkan di suatu pulau kosong, kemudian menunggu sampai mereka mendapatkan penunjukan untuk ditransfer ke negara ketiga. Bagaimana pendapat mentor? Ya, karena saya berpengalaman dulu ya, memulangkan mereka gitu ya. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana proses manusia-manusia pengungsi dari Vietnam Utara ini ke Indonesia. Ya. Bahkan saya waktu operasi di laut itu kadang-kadang dilema. Satu sisi kemanusiaan kita ingin menolong, tapi sisi lain karena kita sudah overloaded ya, kita nggak mampu lagi nampung, walaupun itu rencananya akan dikirim ke negara ketiga. Tapi kan dalam proses menunggu ini tidak sebentar, prosesnya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Nah, sehingga pemerintah ini akan kesulitan untuk menjaga mereka itu ya. Kadang-kadang mereka malah bentrok antar teman-temannya sendiri dan sebagainya, merepotkan lah. Nah, sehingga ke depan kita sebenarnya jangan sampai dijadikan lagi tempat untuk penampungan manusia perahu dan jenisnya lah. Kalau mau ya mereka langsung aja ditransfer ke negara ketiga, jangan ditampung di Indonesia karena ini menjadi beban ya. Kita ngurusi warga negara kita sendiri juga tidak mudah ya, masih banyak kemiskinan dan sebagainya. Ini kalau sekali kita nerima, kita harus memelihara mereka ya, menjaga mereka supaya tetap sehat, makan sehat dan sebagainya. Nah, yang saya perhatikan, saya lihat dulu sampai kita memulangkan, waduh, sudah setengah mati ya pemerintah ini menjaga mereka. Enggak, saran saya ke depan mungkin jangan lagi kita menjadi negara penampung untuk para pengungsi seperti itu. Nah, kalau saya tidak salah, mentor ini mungkin sudah pensiun sekitar 7 tahun yang lalu, ya. Kalau saya tidak salah menghitung, sehingga sudah cukup lama lah dibandingkan dengan saya yang baru purna beberapa bulan yang lalu. Tentunya ada suatu kiat-kiat tersendiri bagaimana supaya agar kita ini bisa tetap bermanfaat kepada bangsa dan negara. Kemudian ya dalam konteks kecilnya kita bisa bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin ada kiat-kiat atau ada saran-saran mentor kepada kami para pajak, bukan perwira remaja tetapi pensiunan remaja, untuk bisa mengisi masa purna bakti ini sehingga kita tetap bermanfaat bagi sesama. Demikian mentor. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sebagai purnawirawan ini, kalau kita pensiun, kita langsung istirahat, ini dampaknya nanti terhadap kesehatan fisik dan mental kita gitu. Kita biasa bekerja keras ya, biasa berpikir keras juga, tiba-tiba berhenti, itu nanti pengaruh. Kita cepat tua, cepat mungkin lumpuh ya dan sebagainya. Nah, saran saya, apa yang saya lakukan ini mungkin bisa dijadikan pedoman mungkin ya, karena saya memang cita-cita setelah pensiun saya tidak mau istirahat ya. Tapi saya ingin membaktikan diri saya kepada negara bangsa. Jadi ternyata pengabdian kita di TNI selama aktif itu belum cukup menurut saya. Jadi saya perlu abdikan kembali. Nah, saya punya ilmu pertahanan, saya punya ilmu kemiliteran, keangkatan lautan, kemaritiman ya, kebetulan saya juga ahli hukum laut. Nah, disitulah saya mengabdikan diri saya. Saya mengajar misalnya di beberapa kampus yang utamanya di Universitas Pertahanan. Kemudian saya karena di Angkatan Laut itu banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu ya, sering meriksa kapal dan sebagainya. Nah, ilmu itu saya kembangkan dengan saya belajar ilmu hukum. Jadi saya belajar S1, S2, S3 hukum itu untuk memperdalam ilmu kelautan saya, ya, terutama hukum laut internasional. Nah, ilmu itulah yang terus saya kembangkan sampai sekarang. Sehingga seperti ada peristiwa-peristiwa kejadian di Laut Cina Selatan misalnya,
atau kejadian-kejadian perompakan yang ada di Selat Malaka ini, saya banyak dimintai pendapat-pendapat oleh rekan-rekan yang lainnya ya, karena mungkin saya the man of war, saya pelaku di laut, jadi saya ngerti persis apa yang terjadi di laut itu dibandingkan, mohon maaf, para katanya ahli kemaritiman, ahli hukum internasional misalnya, tapi mereka tidak pernah praktek di laut gitu. Jadi kondisi sebenarnya mereka tidak merasakan. Nah, sementara saya merasakan itu, sehingga saya bisa cerita ke adik-adik saya, generasi muda saya, bahwa yang kejadian sebenarnya di laut seperti ini loh. Dan laut itu merupakan masa depan kita yang harus kita jaga. Jadi jangan sengkal tanah maupun air pun, kedaulatan dan hak berdaulat kita itu dikuasai musuh atau dikuasai tangga, ya harus kita rebut kembali dengan cara-cara tentunya hukum ya. Kita bisa membawa ke international court atau kita selesaikan dengan cara-cara bilateral ya, perundingan bilateral. Demikian. Baik, Mentor. Pemirsa Bincang Jalasena, banyak hal yang tadi telah diulas dalam perbincangan santai yang singkat ini, namun cukup bermakna. Saya yakin pemirsa Bincang Jalasena, para purnawan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dan juga para penerus di TNI Angkatan Laut dapat memperoleh inspirasi, dapat mendapatkan gambaran atau lesson learn dari apa yang disampaikan oleh senior kita, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Suryo Wiranto. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas insight-nya, terima kasih atas berbagi pengalamannya bagi kita semua, dan sekali lagi saya yakin apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya terima kasih, Mentor. Selamat malam, sukses selalu buat Mentor dan sehat selalu. Ya, terima kasih.